Sayyidina Bilal itu semuanya kan setiap mau azan tuh doa dulu. Allahumma inni asta'inuka ala Quraisy ayyuqimu dinak. Terus Allahu Akbar. Baru begitu. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau agar orang-orang Quraisy ini mau mengamalkan agamamu ya Allah. Karena waktu itu yang musuh agama itu orang Quraisy. Maka Sayyidina Bilal ini setiap mau azan tuh doa. Mendoakan orang Quraisy agar mereka dapat hidayat mau mengamalkan agama. Kalau doa habis azan, itu semua orang tahu. Doa sebelum azan ini sedikit yang tahu ini doanya Sayyidina Bilal ini. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau, gerakkan orang Quraisy untuk bisa mengamalkan agamamu. Akhirnya seperti yang kita lihat dalam sejarah, orang-orang Quraisy akhirnya pada amal agama semua, masuk Islam semua. Yang pertama-tama musuhi orang Islam, orang Quraisy, tapi akhir-akhirnya yang membela agama, yang menyebarkan agama kebanyakan juga orang Quraisy. Ini anehnya semuanya kan. Maka kita ini kalau melihat orang-orang yang ngurusi agama itu, jangan kita buruk sangka dulu. Ini kurang jopone, nggak pernah didoain ini. Akhirnya mereka itu gelap hatinya, akhirnya merusak agama. Ini termasuk tugasnya muadzin ini begitu itu. Maka imam masjid itu ada fikir, muadzinnya ada fikir, makmumnya setiap sholat doa untuk umat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami semua, seluruh umat ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Baru masjid kita ini akan jadi baik semuanya. Insyaallah semuanya. Sehingga masjid kita ini akan menyedot orang-orang yang Allah kehendaki, sehingga mereka jadi orang-orang baik, jadi ahli-ahli masjid. Dan sehingga orang itu masuk ke masjid seperti tebu masuk pabrik glodok gitu semuanya. Asalnya tebu, jelek, bosok, macam-macam, masukkan ke pabrik glodok, diproses itu, tahu-tahu jadi gula pasir yang bagus, yang mahal, bisa dijual ke seluruh alam. Itulah masjid. Kalau masjid amalannya baik, seperti pabrik gula yang baik itu, maka orang-orang yang buruk-buruk masuk masjid, keluar masjid sudah berubah jadi orang-orang baik. Nah, mulaikan ini para sahabat, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Di mana mereka dididik? Di pondok mana mereka dididik? Di madrasah mana mereka dididik? Mereka dididik di masjid mereka. Dipraktekkan di rumah-rumah, di kampung-kampungnya. Ini pendidikan pertama. Sejarah pendidikan pertama itu adalah masjid yang telah berhasil mendidik para sahabat. Telah berhasil mendidik pimpinan-pimpinan yang paling baik di dunia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Di mana dididik? Bukan di Fakultas Sosial Politik, di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Berhasil membuat panglima-panglima yang terbaik. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Jubair bin Awam, panglima-panglima paling baik di dunia. Paling sukses di dunia. Di mana dididik? Di masjid. Mendidik dermawan-dermawan yang paling baik di dunia. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Thalhah bin Ubaid, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad. Yang kalau sedekah itu semuanya kan karungan emas, bukan karungan beras. Emas itu karungan kalau sedekah itu. Kok bisa rela itu dididik di mana mereka? Dididik di masjid. Ulama-ulama yang istimewa-istimewa. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dididik di mana? Dididik di masjid. Bahkan zaman setelah itu, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, dan ulama-ulama pada zaman itu kebanyakan itu dididiknya itu di masjid. Jadi masjid itu punya sejarah yang luar biasa semuanya kan. Didik pimpinan, didik ulama, didik aulia.
wali-wali besar zaman dulu semua adalah didikan masjid. Nah kira-kira itu masjid yang mampu mendidik seperti itu, apa masjid yang terawihnya Yasin, Allahu Akbar itu kan? Nah ini tempat saya itu nggak ada yang hafal Quran itu gimana? Nah, makanya anaknya aja sekolah SMP SMA, imam masjid anaknya kok ngapal Quran. Insyaallah kan? Pegawai negeri anaknya pengen jadi pegawai negeri. Tentara anaknya pengen jadi tentara. Saya kira imam masjid anaknya pengen hafid Quran. Ben masjidnya makin meningkat. Sehingga masjid jadi tempat tarbiyah, tempat pendidikan bagi umat. Kamu hafal Quran? Ngapalan Quran di mana? Oh, di masjid sana. Zaman dulu begitu cuma kan.